Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita perkenalan dulu ya. Baiklah, nama saya Anisha Apriliana, NIM 20.02.01.0031 dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Sesuai judul, kali ini saya akan membahas komponen CPU. CPU, Central Processing Unit. CPU adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Ada beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Oke, kita masuk ke bagian CPU ya. Pertama, caching CPU. Caching ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya, untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, caching juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Ketiga, prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Keempat, hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, berupa dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi mewakili konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal atau internal. Kelima, kipas prosesor atau juga disebut kipas CPU. Kipas CPU adalah perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU, sistem, dan komponen lain dalam enclosure. Sistem pendingin ini umumnya disebut sebagai pendingin udara dan sering digunakan bersama dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan aliran udara. Keenam, RAM, Random Access Memory. Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Suatu RAM biasanya menggunakan perhitungan byte dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB,
4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Adapun jenis memori yang masih diproduksi saat ini adalah DDR-1, DDR-2, DDR-3. Ketujuh, FGA card. FGA card adalah Video Graphics Accelerator yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengolah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Selain itu, FGA card juga memiliki bagian yang prosesor yang biasanya disebut dengan GPU atau Graphics Processing Unit dan membutuhkan sejumlah memori. Adapun jenis dari FGA card tersendiri adalah kartu FGA ISA. Kartu ini adalah jenis kartu FGA yang mana sering dimasukkan pada bagian slot ekspansi ISA bus yang masih memiliki sistem input atau output 8 bit atau bisa juga sekitar 16 bit. Kedua, kartu FGA EISA. Kartu ini adalah jenis kartu FGA yang sering dipasangkan pada slot ekspansi EISA yang ada pada bus dengan sistem input atau output 32 bit. Ketiga, kartu FGA PCI. Kartu ini adalah jenis kartu FGA yang dipasangkan pada bagian slot PCI bus yang memiliki sistem input atau output dengan 32 bit atau bisa juga 64 bit. Keempat, kartu FGA AGP. Kartu ini adalah jenis kartu FGA yang ditancapkan pada slot dari ekspansi AGP bus yang memiliki sistem input atau output dengan 128 bit atau 256 bit. Dan yang terakhir, kartu FGA PCI Express. Kartu ini adalah jenis dari kartu FGA yang mana ketikan dimasukkan slot ekspansi PCI Express, bus yang memiliki rangkai sistem input atau outputnya dengan kecepatan transfer yang benar cepat hingga mencapai 32 GB per second. 8. Sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras atau hardware yang berfungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Adapun fungsi yang lainnya untuk mengkonversi sinyal digital dan analog ke bentuk gelombang sonik, dan sebagai alat yang membantu proses audio atau suara komputer. Jenis dari sound card tersendiri adalah 1. Sound card on board, 2. Sound card off board, 3. Sound card eksternal. Dan yang terakhir, ke-9, power supply. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Adapun jenis dari power supply, DC power supply. DC power supply adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC.
direct current, dan memiliki polaritas yang tetap atau positif dan negatif untuk bebannya. Terdapat dua jenis DC supply, yaitu DC to AC to DC power supply. AC to DC power supply yaitu DC power supply yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan dioda sebagai penyarah dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Sekian dari penjelasan saya tentang komponen CPU itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.